Tidak apa-apa. Nah, kita ukur ya, kemudian kita sesuaikan, kita potong ya. Kita membutuhkan 2 ya. Siapkan 2 paket. Kemudian Belum jangan lupa dibuka dulu semua. alat-alat yang nantinya kita butuhkan ya, supaya apa? Supaya nanti saat menggunakan handscoon steril ya, sudah gini-gini, kemudian kalian biasanya belum dibuka ya, akhirnya on semuanya. Oke, selanjutnya kita tuangkan di cuci. Perban ini ya, yang pertama harus kita lakukan adalah amati dulu. Amati apakah ada rembesan atau tidak ya. Kita lihat perbannya ini berwarna apa, masih putih bersih atau ada kuning-kuningnya atau justru malah ada darahnya. Kalau ternyata ada rembesan, nah kita bisa mencurigai bahwa jahitannya mungkin ada yang lepas, sehingga nanti perlu kita observasi, dokumentasi, dan kita laporkan. Paham? Nah, pertama kita lihat dulu apakah ada rembesan atau tidak. Kemudian kita lihat selangnya mengalir atau tidak. Nah, kalau misalkan selangnya nekuk, maka kita benarkan ya, selangnya nekuk atau tidak. Kemudian kita lihat botolnya ya. Botolnya ini ada cairannya berwarna apa? Berwarna kuning, berwarna merah, atau cairannya bersih dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat kira-kira berapa mili ya cairan yang keluar ya. Nanti kita harus dokumentasikan semuanya. Kemudian kita cek juga ada undulasi atau tidak. Undulasi itu naik turunnya cairan. Jadi pada saat pasiennya menarik nafas atau inspirasi, maka cairannya harusnya naik. Kemudian saat pasien menghembuskan, cairannya turun. Nah, itu menandakan bahwa ada keberlangsungan kehidupan cairan ya di dalam paru-paru pasien. Itu namanya apa? Undulasi. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, maka kita minta pasien, Bapak, Ibu ya, ini karena dandan. Ibu, silakan untuk tarik nafas. Kita amati ya, apakah cairannya naik atau tidak. Ibu boleh dihembuskan. Yang kedua adalah kita mengecek ada gelembung atau tidak di botol cairan yang berisi cairan ini ya, dengan cara meminta pasien untuk batuk pelan ya. Ibu, mohon Ibu untuk batuk secara perlahan ya. Kemudian kita amati kira-kira ada gelembung atau tidak. Sampai sini paham? Oke, kita buka balu tangan. Kalau OC atau ujian buka ya secara perlahan. Nah, kalau kita ngasih alkohol swab ke pasien itu tujuannya kan supaya pasiennya tidak nyeri ya. Jadi jangan hanya di perbannya, tapi juga di kulit pasien, kan ada sensasi dingin-dinginnya itu. Nah, itu supaya tidak nyeri ya, kita lepas. Nah, jadi kita gini-gini kan ya, supaya pasiennya tidak merasa nyeri. Ibu permisi ya Bu, perbannya saya lepas terlebih dahulu. Jangan langsung gerak-gerak ya, ini manusia. Jadi ini ya, kita bisa minta bantuan gunting. Nah, jadi ya teman-teman, ini sebenarnya tidak ada ini loh perban ini tuh memang saya kasih supaya apa? Supaya tidak lepas ya. Jadi di real life tidak ada seperti ini ya. Ini hanya inovasi saya ya. Jadi supaya tidak lepas. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah kita buka, kita amati lagi ya. Kira-kira yang kita amati tadi waktu ada rembesan itu ada pengaruh dari dalamnya atau tidak. Dengan melihat kita cek ya jahitannya ya atau lukanya ada yang bermasalah atau tidak, jahitannya ada yang lepas atau tidak, kemudian ada tanda-tanda infeksi atau tidak ya. Ada tanda-tanda infeksi berarti apa? Ada kemerahan atau tidak, ada bengkak atau tidak, kemudian ada rasa panas atau tidak di area lukanya ya. Kita bisa tanyakan ke ibunya, Ibu tahu tidak. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi tidak hanya dicek luarnya ya, kita juga cek. Langkah selanjutnya adalah nanti kita bersihkan. Kita pastikan lagi ya semua alat-alat yang kita butuhkan apakah sudah lengkap atau belum sebelum kita menggunakan handscoon steril. Sudah lengkap semuanya ya. Oke, good. Nah, selanjutnya kita lepas sarung tangan bersih ini ya.
dan cuci tangan lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk memakai handscoon steril. Cuci tangan pre-memori ya saya. Pre-memori apa enggak? Iya. Tuh nanti kalau ujian pre-memori ya gitu. Tuh cuci tangan sak menit gak ono loh. Saya tahu pemikiran kalian. Nanti tergantung ya. Nanti kalau saya bilang oke, biar nggak lupa kita langsung klaim dulu aja. Biar nanti kalian nggak lupa semua. Oke, ojo langsung dibuka gini nanti nggak bisa. Gini ya, kita steril. Jadi ojo gini, sorry, gini, jangan atau gini, pegang badan, gini ya nanti kalian jadi on. Kita klaim bagian sebelah atas yang dekat dengan pasien. Nah, misal mau siji tok, ya udah usahakan atau prioritaskan yang ini ya. Kemudian kita klaim yang dekat dengan botol ya, bisa di sini atau di sini. Oke. Nah, sudah kita klaim, maka selanjutnya kita bersihkan luka yang ada di area insisi. Kita ambil pinset. Bu, itu dua-duanya on nggak apa-apa? Apa? On. Iya. Oh, steril ini. Ini steril. Semua yang ada di instrumen itu steril ya. Walaupun kita di sini nggak steril, maksudnya steril gitu ya. Kalau di rumah sakit kan dimasukkan di ini plastik kan? Iya. Ya. Ini nggak steril kalau ininya. Apa nih aku mau? Gunting nggak steril. Guntingnya tadi kan dibuat gunting perbannya dari sini. Itu ditaruh di bengkok apa setelahnya? Oke, nah kalau misalkan guntingnya cuma satu, ya jangan, nanti kamu nggak ini. Makanya nanti kalau gunting hati-hati jangan sampai kena ininya, kena perban yang luka. Jadi kita guntingnya di plasternya, paham? Oke, nah kita bersihkan, boleh menggunakan satu pinset, boleh dua. Kita bersihkan di area lukanya terlebih dahulu. Area luka ya. Kemudian kita buang, ganti yang baru. Kita buang lagi, ganti yang baru. Sisi sebelahnya juga ya, kita buang, ganti yang baru dan lain sebagainya. Nah, kita buang, ganti yang baru lagi. Kemudian, paham ya, dibuang loh ya. Kemudian kita juga bersihkan di selang yang dekat dengan tubuh pasien. Kita bersihkan ya, ini area yang kotor. Kita bersihkan lagi, buang, ambil lagi, buang, ambil lagi, buang, ambil lagi, paham? Oke, nah kita bersihkan sampai bersih. Jadi nggak cuma sekali, ini cuma pre-memori saja, contoh saja ya. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah itu ya kita keringkan, yang steril dan kering. Dikeringkan menggunakan kasa yang kering. Kita tutup lukanya. Jadi kita prinsipnya apa yang copot? Oke, nggak apa-apa, untung yang bawah ya. Oke, nah kita usahakan lingkaran yang luka insisi tadi tertutup sempurna. Nah selanjutnya barulah kita plaster. Nah ini kita saatnya on, karena plaster prinsipnya tidak steril. Ada gininya, nanti kalian bisa membukanya. Terus diluka, maka langkah selanjutnya adalah di botolnya. Tadi kita akan mengganti botolnya dengan botol yang baru. Misalkan ini punya ibunya sudah kita isi dulu. Kenapa harus diisi? Untuk melihat kalau ternyata pasiennya yang dikeluarkan adalah udara. Nek botolnya kosong kan nggak kelihatan udaranya keluar. Paham? Oke ya, jadi berisi aqua, des dan desinfektan ya. Oke, nanti kita pura-puranya ini baru lagi ya. Oke. Nah, kita bersihkan bagian selangnya. Tadi mana semprotannya? Pakai alkohol swab ya.
kemudian kita masukkan ke botol yang baru ya. Ini botol yang baru ya, ini baru, berisi apa tadi? Desinfektan dan aquades. Oke, kita masukkan ya, kemudian kita tutup. Saya amati dulu ya, kira-kira alirannya tetap lancar atau tidak. Maka selanjutnya adalah kita amati kira-kira setelah kita lakukan penggantian botol tadi, alirannya tetap mengalir atau tidak. Kita cek lagi undulasinya, naik turunnya, apakah tetap ada cairan yang naik dan cairan yang turun saat pasien inspirasi dan ekspirasi. Ibu, tolong bisa tarik nafas Ibu. Kita lihat ada cairan yang naik atau tidak. Ibu silakan hembuskan. Kita lihat ada cairan yang turun atau tidak. Kita cek lagi apakah ada gelembung atau tidak saat pasien batuk. Ibu bisa batuk sebentar ya. Kita lihat ada gelembung atau tidak. Paham? Kita pastikan bahwa selang ini tetap mengalir. Oke, sudah sendapannya sudah selesai ya. Tadi lukanya bla 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 dijelaskan semuanya ya. Kemudian kita tanya perasaannya bagaimana Ibu, perasaannya setelah dilakukan apa ini? Tindakan penggantian perban atau perawatan WSD pada Nyonya X pada tanggal sekian, jam sekian, dengan kondisi lukanya bla 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 bla, dengan kondisi cairan yang ada di botol berwarna apa, kemudian jumlahnya berapa. Setelah diganti botol yang berisi botol baru dengan isi aquades dan desinfektan, pasien pun kemudian cuci tangan. Yang terakhir adalah dokumentasi. Paham?